diberkati oleh Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan beri kita waktu yang baik untuk beribadah kepada Tuhan. Ibadah kan bin oleh Ibu Nika bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kami boleh mengucap syukur karena kasih-Nya yang besar yang Tuhan nyatakan dalam setiap kita, umat ciptaannya. Dia yang memberikan keselamatan bagi kita. Dia yang rela lahir ke dunia dan mati untuk kita, menyelamatkan setiap jiwa-jiwa agar memperoleh hidup yang kekal. Kita akan menaikkan pujian yang mengatakan penolong yang setia. Biarlah pujian ini menjadi ucapan syukur kita bahwa mulai bulan Januari sampai minggu ini di bulan Desember, Tuhan menyatakan penyertaan-Nya. Banyak suka duka, banyak tantangan di dalam kehidupan kita, tapi Tuhan senantiasa menolong. Dengan menaikkan pujian ini, ada 4 lilin Advent yang di depan ini. Saya mohon kesediaan Bapak dan Ibu Mayor untuk menyalakan lilin 1 dan lilin yang kedua, lalu lilin yang ketiga akan dinyalakan oleh Bapak Sersan Mayor Korob, Bapak Yupito, lalu lilin yang keempat akan dinyalakan Ibu Melani selaku Bendahara Korps. Kita naikkan pujian ini dan lilin akan dinyalakan. Sekali lagi, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kita naikkan syukur pada Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Katakan, Kau lebih tahu yang terbaik
terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Sementara musik menaikkan pujian ini, kita boleh bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita boleh merenungkan betapa cakapnya Tuhan memelihara kehidupan kita. Kita boleh ada di tanggal 24 Desember. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kegagahan kita. Kita boleh melalui semua, baik di dalam suka maupun duka, baik di dalam lembah, baik di gunung. Tuhan selalu ada buat kita. Dia adalah penolong yang setia. Setiap tantangan yang boleh kita hadapi, kita boleh lalui, kita boleh memperoleh jalan keluar oleh karena Tuhan yang memampukan kita. Mari naikkan syukur kita, mari naikkan doa kita kepada Tuhan, karena Dia Allah Immanuel, Allah yang senantiasa menyertai kita baik di dalam segala keadaan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Naikkan syukur kita. Kau lebih tahu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Doa saya berikan kepada Bapak Mayor. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami ada di masa Advent keempat. Pada pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang baik. Tidak hanya kami di Advent keempat, tapi kami ada di akhir tahun, di bulan terakhir di tahun ini. Kami bersyukur karena sampai hari ini Tuhan memberkati kami. 24 hari kami menjalani bulan ini Tuhan dengan berbagai macam hal. Kembali kami jalan yang kami lakukan dan kami alami. Tapi satu hal yang kami tahu, bahwa Yesus penolong kami yang setia atas hidup kami. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Besok kami bersyukur kepada Tuhan karena kami boleh Tuhan pimpin hantar salah selamat tiba di rumah Tuhan ini Bapa. Dan kami mau beribadah, masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan atas ibadah ini. Kiranya berkenanlah atas ibadah kami Bapa, berkenan atas hidup kami. Waktu kami mau menyembah Engkau, kami tunduk dalam hadirat Tuhan. Mohon urapan-Mu dan kuasa-Mu atas kami sudah hadir pada hari ini, atas kami yang melayani, sehingga hari ini kami boleh melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu, dan kiranya setiap yang kami lakukan juga memberkati setiap umat-umat-Mu. Inilah doa syukur kami Bapa. Kami serahkanlah ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya, karena serangkaian ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Tetap tinggal berdiri, kita akan membaca pengakuan iman di dalam buku Balak Selamatan. Dalam
halaman 400. 2, 3. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan dipisahkan dalam intinya, dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa kelangsungan yang bisa diselamatkan tergantung pada ketetaptaatan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hikmat istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak tercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebahagiaan pengadilan dan akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durhaka. Silakan duduk kembali. Kita akan naikkan pujian di dalam buku keselamatan nomor 387. Yang mengatakan, bersukalah Tuhan datang, merajai dunia. Biarlah hatimu terbuka baginya. Biarlah kita menaikkan pujian ini dengan bersukacita dan ucapan syukur kepada Tuhan. Bersukalah Tuhan datang, merajai dunia. Biarlah hatimu terbuka baginya. Segenap alam nyanyi, segenap alam nyanyi, segenap alam nyanyi. Bersukalah penebusmu memerintah dunia. Biarlah bangsa mengangkat suaranya, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia, nyanyi puji Dia. Tiada lagi duka cita, tiada derita. Yesuslah datang, berkat-Nya melimpah bagi segala bangsa, bagi segala bangsa, bagi segala bangsa. Segenap dunia akan melihat rahmat-Nya yang besar, kemuliaan dan kebesarannya, kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang besar, kasih-Nya yang besar. Saudara bersukacita pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian yang mengatakan Gandol Gusti. Biarlah pujian ini kita boleh bangkit berdiri, kita boleh menyanyikan dengan sukacita, kita boleh menari buat Tuhan karena Tuhan yang selalu menjadi kekuatan dan kita akan mengandalkan Dia selalu setiap saat, setiap waktu. Biarlah kita boleh bergoyang kiri kanan bersukacita. Gandol
Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi saben Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saya melihat belum goyang semua. Saya mengundang Bu Endang untuk memberi contoh ke depan, dan Pak Roni dan juga Yeni. Ayo ye, Bu Anton, ayo Bu Anton. Gampang Bu, Bu Anton. Silakan sama Ibu Lydia. Bu Anton ditemani Yeni. Ayo sama Ibu Mayer Slamet. Ini bukan lagu demit tapi gandol Gusti Bu. Kita boleh bersuka cita ya. Kita boleh menyalurkan sukacita kita kepada semua saudara-saudara kita yang di sini. Kita akan naikkan sekali lagi. Kita boleh semangat, kita boleh bersukacita kepada Tuhan. Kita boleh melihat contoh teman-teman kita yang di depan. Mari kita boleh bergoyang ke kiri, ke kanan. Bapak Mayor juga Ibu Mayor bergoyang. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti, gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dina rina wengi gandol Gusti. Kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Kula amung percaya, kula amung percaya ora bakal cilaka nanging uripku mulya salaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng, saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Saben dina kula nggih gandol Gusti. Berilah kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah
bersukacita yang memberikan contoh di depan. Tetap bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian yang mengatakan, Natal, kasih yang terindah, hadiah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita, baik di dunia maupun di dalam kekekalan. Tuhan menyatakan kasih-Nya. Kita naikkan pujian ini. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja. Bersukacitalah, mari sambut Sang Raja damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita untuk kita semua yang berharap kepadanya. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, bersukacitalah, mari sambut Sang Raja damai, Juru Selamat dunia. Datang untuk menebus umatnya, kabar sukacita bagi kita semua yang berharap kepadanya. Kisah kasih yang terindah, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Kasih-Nya selamatkan setiap dosa manusia. Natal adalah kisah kasih yang terindah. Tuhan beserta kita, Immanuel. Tuhan beserta, Tuhan beserta, Tuhan beserta kita, Immanuel. Kita bersyukur, kita bersukacita karena Dia yang terbesar, Tuhan kita yang mulia, Dia yang menolong kita senantiasa. Biarlah kita boleh memuliakan nama Tuhan. Kita naikkan pujian, Kau terbesar dan termulia. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu.
Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari memuji, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar, terbesar dan mulia, biarlah semua menyatakanmu. Kau terbesar, kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Biarlah semua, biarlah semua memujimu. Saudara bersukacita pagi hari ini? Haleluya, silakan duduk kembali. Kita akan siapkan persembahan kita. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan kita. Ada pujian di dalam buku Perselamatan nomor 397. Marilah semua dengan sukacita. Marilah, marilah ke Bethlehem. Mari melihat Raja segala raja. Mari menyembah Dia. Mari menyembah Dia.
oleh Bapak Sersan Mayor Korup kita, Bapak Yupito. Saya undang jemaat untuk sama-sama berdiri dan kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami boleh ada hingga tanggal 24 Desember. Semua karena kemurahan Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada umat-umat-Nya yang setia. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam gereja-Mu. Dan pada pagi hari ini datang, kami boleh menyanyi, kami boleh bersuka cita karena kuasa Tuhan ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh memberikan sebagian apa yang kami miliki sebagai persembahan. Dan kiranya melalui persembahan itu untuk melebarkan pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk mengoperasionalkan gereja Tuhan di tempat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami masuk di dalam beberapa pokok doa. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu yang sempurna, khususnya bagi acara Natal boleh berjalan dari waktu ke waktu, semua karena pertolongan Tuhan. Mulai dari sekolah minggu hingga sampai GPS, hingga sampai Wasda dan PKW. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan senantiasa melengkapi. Tuhan, kami juga berdoa pada besok adalah acara Natal yang kami peringati di dalam setiap orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Pada tanggal 25 kami boleh merasakan sukacita besar, menerima kesukaan besar bahwa Tuhan sudah lahir di dalam diri kami masing-masing, membaharui kehidupan kami masing-masing, dan menghapuskan segala dosa bagi orang yang tetap berharap kepada Tuhan. Dan kami boleh memiliki hidup yang baru lagi di tahun yang akan datang. Kami percaya Tuhan, hal-hal yang kami jalani bukanlah hal yang mudah, tapi kami percaya kuasa-Mu senantiasa menyertai di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu selalu menyertai di dalam keluarga kami, dan kuasa-Mu senantiasa menyertai di dalam gereja-Mu. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan senantiasa ya dan amin, khususnya ketika kami memanjatkan dengan penuh percaya. Tuhan, pada pagi hari ini kami juga berdoa khususnya bagi jemaat-jemaat yang hadir. Mungkin masih ada yang sedang berbeban berat. Tuhan kiranya memberikan kelegaan. Mungkin juga ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan memberikan kesembuhan. Dan kami ingat kepada orang tua kami yang sudah tidak bisa lagi melangkah di dalam gereja-Mu. Kami ingat dengan Ibu Sur, Bapak Sur, kemudian kami ingat dengan Pak Simon, Ibu Simon, dan kami juga ingat Ibu Sindong, kami juga ingat Ibu Santoso. Tuhan kiranya melengkapi dan memberikan penghiburan, kekuatan sejati, dan boleh merasakan nikmat daripada Natal, sehingga bisa mengikuti juga lewat media online. Tuhan, pada pagi hari ini juga kami berdoa khususnya bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Tuhan, selamatkan Indonesia dari segala mara bahaya. Tuhan, berkati Bapak Presiden bersama dengan seluruh jajarannya. Tuhan, jagai negara Republik Indonesia ini sehingga kami boleh merasa aman ketika kami berada di Indonesia, dan kami boleh menikmati segala berkat-berkat yang Tuhan sediakan khususnya di dalam pekerjaan kami masing-masing. Tuhan, kami tahu bahwa di tahun 2024 bukan hal yang mudah, tetapi Tuhan selalu mengatakan di dalam firman-Nya, waspada dan waspada, dan tetap setia kepada Tuhan, sehingga kami boleh merasakan hidup bersama dengan Tuhan dan boleh memperoleh damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Tuhan, pada pagi hari ini sebentar kami akan mendengar daripada sebagian daripada firman-Mu. Ilhami hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bersyukur dan berterima kasih kami telah sampai di dalam minggu Advent yang keempat. Kuasa-Mu yang tak berkesudahan, janji Tuhan yang ya dan amin. Dan ketika kami mendengar firman, kami boleh pulang membawa berkat damai sejahtera di minggu Advent yang keempat. Tuhan, sehingga hati kami boleh bersuka cita, boleh merasakan Allah adalah tuntunan di dalam kehidupan kami masing-masing.
Terima kasih Tuhan, dan apabila masih ada roh-roh yang tidak berkenan di dalam hati dan pikiran kami, bisa juga di dalam ruangan ini. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa di dalam doa hamba ini, kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Ada pujian yang mengatakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia mencintai saya dan saudara, Dia mengampuni saya dan saudara, bahkan rela berikan nyawanya untuk menyelamatkan saudara dan saya. Biarlah pujian ini boleh menjadi pujian kita, boleh menjadi penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Maka kita sambut Dia, Dia Yesus, Juru Selamat kita. Dia sungguh sendiri menaikkan pujian ini. Kita bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Dia Yesus yang ajaib. Dia memiliki kasih yang tidak terbatas. Dia sungguh mengasihi kita semua, melebihi dari kita mengasihi diri kita sendiri. Biarlah kita boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan senantiasa hidup dekat kepada Dia. Dialah keselamatan kita, Dialah juru selamat kita, Dia adalah penolong yang setia. Maka kita boleh senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi
ku sembah. Haleluya. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, katakan, Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta aku, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, selamatkanku. Sambutlah Yesus, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia, bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja. Waktu dan tempat saya serahkan Bapak Mayo. Yang mulia, ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kau ku cinta, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Kami siapkan hati kami untuk baca firman dan juga bukan firman itu. Tuhan memberkati kami semuanya. Roh Kudus Tuhan menuntun kami supaya kami pun melakukan dan berbuat apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua dan berkati hamba-Mu. Dan kami sudah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita ada pada Minggu Advent yang keempat. Minggu yang terakhir di Advent. Saya nggak tahu ada nggak saudara yang lengkap mengikuti Advent ini 1, 2, 3, 4 gitu. Ada banyak orang yang kadang-kadang memang tidak begitu peduli sebenarnya ya dengan Advent gitu. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, ibadah Advent itu sebenarnya ibadah yang memang itu selalu dia punya ciri khas dan berbeda dari ibadah-ibadah yang lain. Jadi acaranya khusus sebenarnya. Kenapa menjadi khusus? Karena memang ini hanya terjadi dalam akhir-akhir tahun. Dan memang ibadah Advent itu kan selalu bicara kepada kita tentang bagaimana saudara dan saya mempersiapkan hidup kita di dalam menantikan kedatangan Tuhan. Jadi banyak proses harus kita hadapi saudara-saudara sekalian. Mengambil keputusan-keputusan penting dalam setiap langkah hidup kita itu menjadi sesuatu yang sering kita gumuli gitu loh.
percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan itu bicara keputusan. Mau datang gereja, nggak datang gereja itu bicara keputusan. Melayani atau tidak melayani itu bicara keputusan. Jadi hidup ini keputusan, saudara-saudara sekalian. Tetapi terkadang yang sulit adalah bagaimana kita mengambil keputusan yang tepat atas apa yang kita lakukan. Itu kegagalan kita. Kalau saudara menanya semua para opsir, maka kalau tanya keputusan apa yang paling sulit diambil, maka jawabannya sangat sederhana, adalah pada waktu harus merespon panggilan Tuhan. Pada waktu menjadi seorang hamba Tuhan, maka mengambil keputusan itulah sesuatu yang paling sulit dalam hidup mereka gitu. Jadi kalau tanya semua opsir, kapan sih mengambil keputusan yang paling susah dalam hidupmu gitu. Dia akan bilang gitu, waktu saya harus merespon panggilan Tuhan, waktu saya harus ngisi formulir menjadi seorang opsir bala keselamatan, itu keputusan yang sangat sulit sekali. Kenapa menjadi sulit? Ya pertama jelas, menjadi opsir itu kan nggak jadi mudah sebenarnya kan. Tugas pelayanannya itu pastilah ya kan ada di pedalaman-pedalaman, tidak selalu di kota gitu. Lalu secara tunjangan gaji, tunjangannya memang ya nggak ada apa-apanya gitu. Sudah bisa bayangkan sekarang saja sudah mulai baik saudara-saudara sekalian, kenaikan tunjangan opsir kandidat sekarang itu pun pernah menjadi sebuah hal yang harus dirundingkan. Tapi kalau zaman dulu kan enggak, 25.000, 75.000, ya itu harus menjadi sebuah tunjangan diterima gitu. Sementara kalau jadi opsir misalnya tunjangannya besar, terus jadi kantor tunjangannya baik, kalau jadi opsir tunjangannya kecil. Nah ini keputusan yang nggak mudah saudara-saudara sekalian. Tidak gampang keputusan-keputusan itu. Dan hidup ini keputusan sebenarnya. Keputusan kita ambil. Sehingga kita mau belajar saudara-saudara sekalian dalam artikel yang keempat ini. Sebenarnya bagaimana kita mengambil keputusan dalam sebuah Immanuel itu. Bagaimana keputusan bisa kita ambil pada waktu kita melihat bagaimana karya Immanuel, karya pernyataan Allah itu membuat kita berani mengambil keputusan yang tepat dan benar dalam hidup ini saudara-saudara sekalian. Kita akan masuk dalam tahun 2024 gitu. Saudara bicara resolusi, bicara komitmen, bicara prioritas, bicara revolusi, apapun saudara bicarakan, itu bicara sebuah keputusan gitu loh. Saudara bisa bilang Januari resolusi saya seperti ini, akhir tahun resolusi saya seperti ini, tapi eksekusi dari sebuah keputusan itu kan menjadi hal yang nggak mudah kita ambil gitu. Orang gampang mengatakan sesuatu tapi sulit mengeksekusinya, dan ini harus kita pelajari pada hari ini gitu. Nah di abad keempat ini saudara-saudara sekalian, saya mau bicara tentang keterbatasan dalam mengambil keputusan. Itu menjadi tema khotbah saya ya, keterbatasan dalam mengambil keputusan. Mari kita lihat Matius 1, 18 sampai 25. Matius 1, 18 sampai 25. Dibilang gini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, peristiwa Injil, kalau kita bicara tentang Injil Matius ini saudara-saudaraku, dengan konteks keterbatasan itu, maka kalau kita bicara tentang keterbatasan, maka keterbatasan itu artinya adalah keadaan terbatas, gitu. Keterbatasan itu artinya adalah keadaan terbatas. Kalau saudara bicara tentang konsep tentang keterbatasan manusia, ya saudara dan saya, keterbatasan manusia itu
artinya adalah suatu keadaan yang menunjukkan baik dalam pikiran, perasaan, dan perbuatan memiliki batas-batasan tertentu yang tidak dapat dilampaui oleh manusia. Itu keterbatasan. Jadi kalau saudara bilang saya punya keterbatasan, maka saudara-saudara sekalian, itu artinya kita sedang menunjukkan satu keadaan, satu kondisi, ya, baik dalam pikiran kita, dalam perasaan kita, perbuatan kita, maka dia memiliki batasan-batasan tertentu yang gak bisa dilampaui oleh kita sebagai manusia. Misalnya keterbatasan dalam berpikir, gitu loh, ya kan? Ada hal-hal yang kita bisa pikirkan gak bisa melampaui batas kita. Diskusi Alkitab selalu gitu. Saya pernah diskusi, saya bilang, kira-kira kalau kita masuk surga, kita pakai baju atau nggak pakai baju? Gitu, misalnya seperti itu ya. Ini kan banyaklah gitu. Jadi ada hal-hal di Alkitab pun yang kita nggak bisa menjawabnya dengan pola pikir kita, gitu. Ini keterbatasan. Jadi dalam berpikir kita terbatas, dalam berbuat pun kita punya keterbatasan, dan itu keterbatasan. Nah, Matius pasal yang pertama ayat 18 berbicara tentang peristiwa kelahiran Yesus. Nah, waktu kita baca ini berulang-ulang kali, maka saudara-saudara sekalian, kita mau belajar bagaimana sikap dan tindakan Yusuf dalam mengambil sebuah keputusan, kan gitu ya. Mengambil sebuah keputusan dalam satu situasi yang sulit dihadapinya. Kan gitu. Kan itu seperti ya. Ayat 19 coba lihat ya. Ayat 19. Jadi kalau saudara baca ayat 18, saudara-saudara sekalian, ada sebuah pergumulan, ada sebuah persoalan dihadapi oleh Yusuf adalah karena dikatakan bahwa tunangannya itu mengandung, saudara tahu itu. Dan ayat 19, saudara-saudara sekalian, karena itu suaminya seorang tidak menceraikan habisnya, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Nah, saudara, kalau diberkati oleh Tuhan, maka saudara melihat pada bagian-bagian ini, maka ada konsep keputusan dalam sebuah keterbatasan yang dilakukan oleh Yusuf. Saya belajar dan melihat, saudara-saudara sekalian, pada waktu Yusuf mendengar kondisi tunangannya seperti itu, maka saudara-saudaraku, pada waktu dia mengatakan dalam ayat 19 ingin menceraikannya dengan diam-diam, artinya saudara-saudara sekalian sebenarnya keputusan yang baik. Kenapa keputusan yang baik, saudara-saudara sekalian? Karena dia tidak mau, artinya Maria mengalami risiko yang besar, dan juga dia tidak mau bagaimana dia juga mengalami resiko yang besar. Maka saudara-saudaraku, saya dapat berpikir bahwa tindakan atau keputusan yang diambil oleh Yusuf pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, itu sebuah keputusan sangat baik. Itu menurut pikiran saya dan pikiran Yusuf pada waktu itu, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena banyak alasan. Karena apa? Karena dia tahu, saudara-saudaraku, bahwa pada waktu dia harus mengambil Maria menjadi istrinya dalam kondisi seperti itu, maka kita tahu bahwa tradisi Yahudi, adat istiadat Yahudi, saudara-saudara sekalian, itu mengandung sebuah resiko dan mengalami sebuah hukuman yang berat. Sehingga saudara-saudara sekalian, menceraikan dengan diam-diam adalah sebuah keputusan yang tepat yang dipikirkan oleh Yusuf pada waktu itu. Dan ini hal yang logika sekali, kan gitu. Banyak kan orang itu kalau dia udah hamil luar nikah, gampang aja aborsi, kan gitu. Saya pernah berdebat di kampus tentang aborsi, saudara-saudara sekalian. Karena ada beberapa negara yang melakukan aborsi, saya bilang saya nggak setuju. Secara agama pun saya nggak setuju. Sehingga Prof itu bilang kalau kita melihat hukum, kita harus melihat seperti ini. Saya bilang ya itu seperti itu. Itu kan hal yang paling mudah. Atau ya dia lahirin lalu anaknya dibuang di mana aja. Kita tahu kisah-kisah itu, saudara sekalian. Karena apa? Karena itulah keputusan yang paling gampang dilakukan. Jadi pada waktu saudara membaca bagaimana Yusuf ingin menceraikan istri dengan diam-diam, saya pikir ini keputusan yang tepat. Keterbatasan Yusuf dalam berpikir, maka pikirannya adalah menceraikan diam-diam, keputusan yang tepat. Kan gitu. Nah, saya nggak tahu bagaimana kita melihat itu. Tetapi saudara-saudaraku, kita mau pelajari pada hari ini bahwa bagaimana waktu kita harus mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi keterbatasan kita berpikir, maka ini menjadi sebuah jawaban harus kita lakukan, saudara sekalian. Saya mau bilang sekali lagi bahwa tahun 2020 itu banyak sekali orang bilang prediksi ekonomi Indonesia menjadi sulit tahun 2024.
Saudara akan lihat di tanggal 30, 31 begitu banyak orang memprediksi, menyampaikan apapun tentang kondisi keadaan di tahun 2024 gitu loh. Tapi ada yang bilang kalau orang mau menikah tahun 2024, saya nggak tahu betul nggak. Katanya tahun itu naga apa begitu, nggak tahu naga bonar atau naga apa, saya nggak ngerti itu. Ya kan, 2024 itu bagus tuh kalau saudara mau menikah tuh di 2024. Saya nggak tahu apakah tahun 2024 gedung-gedung akan sulit karena banyak orang yang menikah. Saya nggak tahu itu. Dan ini bicara keputusan. Oleh sebab itu hari ini saya mau dasari hidup kita hari ini sebelum kita melangkah di tahun 2024 di Advent yang keempat ini. Bagaimana caranya kita mengambil sebuah keputusan dalam kondisi keterbatasan kita berpikir, gitu loh. Bagaimana cara kita harus mengatakan dan mengambil keputusan yang tepat di dalam suatu situasi keterbatasan kondisi kita berpikir. Nah, yang pertama saudara-saudara sekalian, kita belajar yang pertama bahwa keterbatasan kita mengambil sebuah keputusan yang tepat mengajar kita untuk taat sepenuhnya kepada Tuhan. Itu yang penting pertama. Jadi gini, dalam keterbatasan berpikir kita untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat, maka kita harus mau taat sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kata ketaatan, maka selalu saya mengkonsepsikan tentang ketaatan di dalam bahasa perjanjian barunya. Maka ketaatan itu mengandung 4 hal sebenarnya. Yang pertama saudara-saudara, kalau orang bicara tentang ketaatan, maka dia bicara tentang sebuah kata mendengar. Kalau orang bicara ketaatan, maka dia berbicara tentang kata menyimpan. Kalau orang bicara tentang ketaatan, maka dia bicara tentang kata merenungkan. Dan yang keempat, kalau orang bicara ketaatan, maka dia bicara tentang siap untuk melaksanakan. Jadi waktu kita bicara sebuah ketaatan, maka saudaraku 4 unsur ini harus ada. Kalau saudara bicara ketaatan, saudara hanya mendengar dan tidak melakukannya, saudara nggak taat. Waktu saudara bicara tentang sebuah ketaatan, saudara mendengar, menyimpannya dan merenungkannya, tapi tidak melaksanakannya, saudara tidak taat. Tapi pada waktu kita bicara konsep ketaatan itu, maka saudara mendengar, saudara menyimpan, saudara merenungkan, dan saudara harus melaksanakannya. Tapi kondisi ketaatan kita saudara sekalian, kita hanya tiba pada konteks mendengar. Banyak mendengar, oh iya saya dengar harus beribadah. Oh saya dengar apa firman Tuhan. Oh saya dengar dan saya dengar. Kita nggak bisa melangkah pada step 2 gitu loh. Kita nggak bisa menyembah yang kita dengar. Kita nggak bisa melangkah kepada step 3 untuk merenungkan itu. Apalagi masuk step 4 untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Ini kegagalan kita. Jadi saya mau ajak kita belajar hari ini. Waktu kita bicara tentang sebuah ketaatan, saudara tidak hanya mendengar. Perlu ini menjadi sebuah pola pikir yang penting. Gitu loh. Sehingga saudara tahu apa yang disebut ketaatan. Lihat Yusuf. Tindakan Yusuf menceraikan tunangannya adalah, saya katakan sekali lagi, merupakan sebuah bentuk keterbatasan pikirannya dalam mengambil keputusan. Kenapa? Mungkin saudara sekalian, mungkin didasari dengan kebingungannya. Wah ini tunangan saya ini hamil nih. Wah gimana nih? Gitu. Mungkin yang kedua karena ketakutannya. Ada sebuah hukuman yang baru dialami dan itu membuat dia menjadi bingung. Saudara lihat ayat yang ke-20. Ya. Tapi ketika ia mempertimbangkan, saudara kata mempertimbangkan ini saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudara sekalian, Yusuf sedang membuat sebuah konsep untuk tidak mengambil keputusan yang salah. Gitu. Dia sudah punya konsep nih, ceraikan diam-diam. Tapi pada ayat 20 ketika ia mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria diam-diam ini. Jadi saudara-saudaraku dia mempertimbangkan apa? Karena dia takut. Jangan-jangan keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang salah. Sehingga dia perlu pertimbangkan lagi. Kira-kira benar enggak keputusan saya menceraikan Maria ini diam-diam? Dia menceraikan, apakah keputusan ini dengan alasan-alasan berbagai macam itu, apakah ini sudah menjadi keputusan yang tepat yang harus saya lakukan gitu loh. Sehingga dikatakan dengan kata mempertimbangkan. Nah kalau saudara baca itu saudara-saudara sekalian,
Tetapi saudara lihat dalam ayat 23, pada waktu dia mempertimbangkan keputusannya itu, ya kan? Apakah ini salah? Apakah ini benar? Dia sedang mempertimbangkan itu, maka Alkitab maka dikatakan malaikat Tuhan datang berbicara kepadanya. Dibilang ini, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri. Jadi pertimbangan Daud itu luar biasa. Dia mempertimbangkan semua hal yang harus dia lakukan. Apakah menceraikan ini menjadi sebuah solusi yang tepat? Waktu Tuhan bicara kepada dia, ayat 20, ayat 21, bahkan sampai 23 dibicarakan, saudaraku, bagaimana pergumulan-pergumulan itu. Allah berbicara lewat malaikatnya, bicara dan cerita tentang apa yang dilakukan oleh Yusuf, saudara-saudara sekalian. Maka saudara-saudaraku, dia tiba pada sebuah keputusan yang tepat. Apa keputusannya? Ayat 24. Sudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saudara bisa melihat itu. Ini gelisah nih. Tidur pun nggak bisa nih, makan pun nggak enak mungkin. Ini berat sekali konsep berpikirnya. Gimana begitu? Dia bergumul dan dia bergumul. Malaikat Tuhan bicara pun dia sedang bergumul. Tapi pada saat dia bangun, maka dia mengambil keputusan yang tepat. Apa itu? Dia mengambil Maria sebagai istrinya. Siapa yang suruh? Tuhan yang perintahkan kepada Yusuf. Saudara diberkati oleh Tuhan. Ayat 24 ini bicara keputusan. Artinya saudara-saudara sekalian, Yusuf itu dikatakan taat sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Saudara bisa dalam ayat 24, konsepnya apa? Saudara melihat tentang pada waktu dia taat, maka tidak ada perbantahannya kepada Tuhan. Dia nggak bilang, oke Tuhan, saya terima Maria sebagai istrinya, tapi Tuhan gini. Tidak. Oke Tuhan, saya terima Maria walaupun resikonya besar, tapi jangan saya ditangkap, jangan saya dirajam, jangan saya dipukuli, jangan saya dikucilkan. Tidak ada. Tidak ada perbantahan dalam sebuah keputusan ketaatan kepada Tuhan. Dan ini menjadi penting saudara sekalian. Menjadi penting. Jadi pada waktu kita bicara tentang ketaatan Yusuf, maka 4 item ketaatan itu sempurna dalam diri Yusuf. Dia mendengar apa yang malaikat katakan. Dia menyimpan apa yang dikatakan. Ia merenungkan apa yang dikatakan dalam ayat 20, 21, 22, dan 23. Dan ayat 24. Dia melaksanakan konsep pelaksanaan dari sebuah perintah itu. Dan sempurnalah ketaatan Yusuf. Nah saudara, kok diberkati oleh Tuhan. Mari kita belajar bahwa dalam keterbatasan Yusuf, maka ketaatannya kepada Tuhan adalah kunci untuk mengambil keputusan yang tepat dalam hidupnya. Nah saudara, diberkati oleh Tuhan, mari kita belajar bahwa mengapa begitu banyak orang-orang mudah kecewa menghadapi hidup ini. Mengapa orang kadang-kadang begitu mudah menyerah dalam mengalami macam-macam tantangan dalam hidup ini. Mengapa orang mulai hilang pengharapan pada waktu dia menghadapi persoalan-persoalan hidup ini. Kenapa? Karena selalu saya belajar dan melihat kadang-kadang kita manusia ini selalu kita merasa mampu gitu loh. Kita merasa kuat. Kita merasa bisa menyelesaikan setiap kondisi persoalan hidup kita. Dengan apa? Kita mulai kasih catatan kepada Tuhan. Sekolah saya loh Tuhan, S1, S2, S3, profesor. Saya selesaikan ini. Kita mulai bilang sama Tuhan, saya banyak uang loh Tuhan, saya bisa selesaikan ini. Kita mulai bicara kepada Tuhan, oh Tuhan pengalaman saya banyak nih. Saya jadi manajer, jadi bos tuh puluhan tahun. Jadi saya sedang seperti ini. Ini kegagalan kita, gitu loh. Kita merasa kemampuan otak kita berpikir, jabatan kita, kedudukan kita, title kita. Kita merasa bahwa itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tapi kita nggak tahu, kita harus merasakan bahwa ternyata saudara-saudara sekalian, saudara dan saya dengan penuh titel kesarjanaan, dengan jabatan kedudukan, dengan kepintaranmu, maka kita pun punya keterbatasan dalam berpikir. Nah ini yang penting saudara sekalian.
Tapi saya mau katakan di dalam keterbatasan kita berpikir, maka pentingnya namanya sebuah ketaatan kepada perintah Tuhan, maka saudara akan melihat ketaatan itu akan menyelesaikan sebuah persoalan. Ketaatan akan memberikan sebuah solusi. Ketaatan akan memberikan sebuah keputusan yang tepat yang harus engkau ambil dalam hidup ini. Saya mau bilang hari ini 2024, jalani sebuah keputusanmu dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan. Gak bisa main-main. Gak bisa. Gitu loh, gak bisa. Jadi tidak ada perbantahan dalam sebuah ketaatan. Oh Tuhan, saya mau taat, tapi kerjaan saya begini. Oh Tuhan, gak ada itu. Jadi orang yang taat itu gak ada perbantahan. Orang yang taat itu tidak ada mengatakan sebagai macam kata-kata penyanggahan kepada Tuhan. Tapi orang yang dalam sebuah ketaatan, maka dia melakukan, menjalankan apapun yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Belajar dari Yusuf. Ya kan? Belajar dari Yusuf, saudara sekalian. Belajar dari kehidupannya. Saya pikir dia punya sebuah kondisi yang begitu sulit. Saya percaya saudara sudah punya keputusan sulit. Harus mengambil keputusan apa untuk ini? Waktu saudara sedang menghadapi persoalan, keputusan apa nih? Pinjam uang di bank atau enggak? Waktu kita sedang sakit, ini pergi ke dokter atau ke paranormal atau ke dukun? Ini keputusan. Waktu saya sedang punya hal yang begitu berat dalam hidup pekerjaan saya, keputusannya terus bekerja atau keluar dari sebuah pekerjaan. Ini sebuah keputusan yang gak gampang saudara harus ambil. Tapi saya mau bilang hari ini, waktu engkau hidup dalam sebuah ketaatan kepada perintah Tuhan, keputusan apapun yang engkau menghadapi, engkau bisa menyelesaikan itu dan melihat kemenangan dalam Tuhan. Ini penting. Ini penting. Orang-orang muda mengambil keputusan untuk pasangan hidupnya. Enggak gampang, jangan cuma lihat, oh tajir bro, mantap nih. Ya kan, ini ciamik nih, ya kan. Duduk keduanya bagus, kerjanya bagus, mobilnya banyak, rumahnya ada, menikah tinggal masuk, nggak perlu diapa. Nggak masalah itu, nggak masalah itu. Kan orang-orang muda kenal gitu. Wah ini kan harus ada masa depan yang indah, ini bagus. Kadang-kadang kita melupakan konsep tentang kehidupan spiritual, ya kan? Banyak orang mengambil keputusan dalam sebuah pasangan hidupnya, dia nggak ada spiritualnya. Dia lihat apanya? Dia lihat secara kehidupan jasmaninya. Pokoknya oke, agama soal belakang. Pokoknya bagus, masalah ibadah ya nanti aja, bisa dipelajari kok, bisa diajak kok, bisa jadi Kristen kok. Omong kosong, gak bisa. Gak bisa saudara sekalian. Gak bisa. Ya, gak bisa saudara sekalian. Jadi perlu sebuah ketaatan. Orang-orang muda perlu sebuah ketaatan dalam mengambil sebuah keputusan. Orang muda kami dua itu mana saya bilang, kalau kamu nggak bisa, saat ini pun kau bisa selesaikan keputusan kau pulang ke rumah. Kenapa? Karena keputusan itu tidak menjadi mudah. Tapi waktu engkau dasar dengan sebuah ketaatan dalam memilih sebuah keputusan, maka itu akan menjadi sebuah yang terbaik dalam hidupmu. Yusuf melakukan itu. Pada waktu dia mempertimbangkan maksudnya, apakah harus menceraikan Maria secara diam-diam atau tidak, maka dia bicara kepada Tuhan. Tuhan bicara kepadanya. Ayat 24. Maka ada sebuah ketaatan. Yang pertama saya mau katakan hari ini, dalam keterbatasanmu mengambil sebuah keputusan, maka engkau penting untuk hidup dalam sebuah ketaatan kepada Tuhan. Ya. Nah yang kedua, dalam keterbatasan kita dalam mengambil sebuah keputusan, maka yang kedua, ada penyertaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Ya itu kita pelajari. Ada penyertaan yang sempurna. Nah di dalam keterbatasan Yusuf mengambil keputusannya, maka Alkitab bilang apa? Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menyampaikan bahwa ada penyertaan Allah yang sempurna atas hidupnya. Ayat 23 coba lihat, kita back lagi ke belakang. Sesungguhnya dari itu kan mengandung loh Yusuf, melahirkan orang laki-laki, dan engkau akan melahirkan dia Immanuel, yang artinya Allah menyertai kita. Jadi penempatan kata Immanuel yang malaikat Tuhan sampaikan kepada Yusuf itu tidak hanya sekedar bilang oh namanya Immanuel, Immanuel Steve, ya toh, Gary Immanuel, ya toh, ya toh. Jadi hati-hati dengan nama. Kalau nama Alkitab tuh harus sesuai dengan nama ya.
Jangan namanya Immanuel tapi jadi Noel gitu. Ya tahu. Jadi nama itu hati-hati juga. Yosua, Gilbert, ini nama hebat nih. Tapi cuma ngantuk terus gimana juga Yosua nggak pernah ngantuk, dia kuat orangnya. Kerjanya luar biasa. Yaitu Askenas. Siapa nama Askenas? Anak siapa tuh? Itu nama Alkitab itu. Iya kan? Itu nama Alkitab. Maka itu jangan kasih anak kita, oh biar kelihatan lihat, kasih nama anak kita yuk. Ya toh, kasih nama anaknya bilang, wah, kasih nama yang luar biasa. Ya kan, Petrus. Hati-hati. Iya. Saudara tahu nggak arti nama saudara sekalian? Tahu nggak? Pernah lihat nggak? Tahu ya. Misalnya kalau Jesslyn, kira-kira namanya tahu nggak? Nggak tahu, ini nama bapakmu ya. Kenapa dikasih nama Jesslyn? Nama saya Erwin Tumpal Ferdinand. Steve bilang ini, kok kayak tumpal sih Pak? Batak kali. Iya kan? Batak kali, panjang loh. Erwin Tumpal Ferdinand Tambu Bolon, nggak muat kalau isi KTP itu nggak muat saudara sekalian. Saya bilang, kamu tahu nggak artinya tumpal itu? Tumpal itu artinya berkat. Tumpal itu diberkati. Makan namanya tumpal. Gitu. Makanya saya diberkati, amin. Iya tuh, saudara lihat kulkas saya hari ini. Banyak makanannya. Tapi amplop merahnya masih kurang. Iya tuh. Jadi, saya nggak tahu Pak Yupito artinya apa namanya. Yupito itu namanya. Itu. You artinya apa? Engkau. Pi. To. Naruto gitu. Apapun itu saudara sekalian. Tapi pada waktu Tuhan bilang Immanuel, berat Allah menyertai kita, konsepnya bukan sekedar nama. Tapi pada waktu Tuhan bicara itu dalam ayat 23, maka Tuhan ingin bilang, pada waktu kau mengambil sebuah keputusan untuk mengambil Maria menjadi istrimu, maka ada Immanuel, penyertaan Allah yang sempurna atas hidupmu. Dan terbukti saudara-saudara sekalian, Yesus tiba pada sebuah konsep kelahiran Injil Lukas pasal yang kedua atau Matius 1. Ini penyertaan Allah, gitu loh. Ya kan? Ini penyertaan Allah. Jadi saudara-saudara sekalian, kita belajar untuk melihat bahwa banyak orang percaya mulai berpikir bahwa dalam keterbatasan cara berpikirnya, keterbatasan hidupnya, maka ia merasa bahwa hidupnya selesai, gitu loh. Waduh, saya nggak bisa apa-apa, aduh ya udahlah hidupnya selesai. Dalam keterbatasan berpikir dalam hidupnya, dia merasa saudara-saudara sekalian hidupnya nggak guna, gitu loh. Dalam keterbatasan hidupnya, dia merasa sendiri. Sehingga saudara-saudara sekalian, orang yang memiliki pola pikir seperti ini, maka dia banyak melakukan tindakan-tindakan yang apa? Merugikan dirinya, kriminal. Jadi kalau saudara melihat orang mati bunuh diri, ya itu kenapa? Kenapa itu? Karena keterbatasannya dalam berpikir. Ya kan? Kenapa orang berani mencuri dan membunuh untuk suatu kehidupan? Untuk sebuah uang yang harus diambil? Keterbatasan berpikir. Waduh, nggak bisa apa ini. Waduh, udahlah. Ternyata bunuh diri itu lebih enak menyelesaikan sebuah masalah. Saudara tahu kisah seorang guru dan istri dan anaknya mati bunuh diri tiga-tiga karena apa? Utang pinjolnya banyak. Itu ada kan di berita. Bunuh diri. Selesai. Siapa yang buat lagi pinjol? Gak ada. Ya kan? Tagih di neraka sana. Kecuali tukang pinjolnya masuk neraka baru dikejar ke sana. Selesai. Dan ini keterbatasan. Dan mari kita melihat saudara-saudara sekalian, saya mau katakan bahwa kita pun juga akan banyak mengalami kondisi seperti ini. Ketakutan kita, kekhawatiran kita menjalani hidup, pekerjaan, pendidikan, rumah tangga dalam pelayanan kita. Kadang-kadang membuat kita terbatas dalam mengambil sebuah keputusan penting atas hidup kita. Tapi mari kita belajar dan merenungkan dari seorang bernama Yusuf. Saudara tahu Yusuf? Saya mau bilang siapa dia? Tukang kayu. Bukan direktur. Bukan chef seorang restoran. Bukan pejabat. Bukan orang yang titelnya S1, S2, S3, bukan seorang profesor, doktor. Tidak, saudara sekalian. Yusuf seorang tukang kayu. Artinya adalah dia punya keterbatasan
dalam berpikir, saya katakan tadi, dia punya keterbatasan secara ekonomi misalnya. Dia dalam sebuah ketakutannya, tapi kita melihat dalam sebuah keputusan yang diambilnya, maka ada penyertaan Allah yang sempurna. Ada Immanuel dalam hidupnya. Sehingga saudara-saudara sekalian, dia bisa mengambil sebuah keputusan yang baik. Ketaatan itu akan diikuti sebuah penyertaan Allah. Orang yang maka dia akan disertai oleh Tuhan, itu pasti. Orang yang taat akan mengalami Immanuel Allah dalam hidupnya. Tapi ketaatannya bagaimana? Saya katakan tadi, ya toh, merenungkan, menyimpan dan sebagainya. 4 hal itu harus ada di dalam perjalanan Tuhan. Tapi kau coba dengar, nanti dulu. Yusuf disertai oleh Allah, penyertaan sempurna, karena dia hidup dalam ketaatan yang mendengar, menyimpan, merenungkan, dan melaksanakan apa yang Tuhan katakan. Hari ini saya mau katakan saudara, di Advent yang keempat ini, saudara dan saya punya keterbatasan dalam apapun. Ingat itu, 2024 yang orang bilang dengan saya katakan tadi, macam segala prediksi, semuanya keterbatasan. Apapun itu saudara sekalian. Tapi saya mau bilang hari ini, ingat penyertaan Allah yang sempurna atas hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah ayat, Ibrani 13. Ayat yang kelima bagian ini. Dia bilang apa? Ayat 5 pada bagian B, ya. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Iya kan? Jangan kamu jadi hamba uang, cukup dengan apa yang ada padamu. Nah, kalau saudara baca pada bagian atasnya itu, ini keterbatasan. Ya toh? Banyak orang ya itu jadi hamba uang, ya kan? Ibadahnya nanti dulu. Di GP saya bilang, penting apa bro? Cuannya, ya toh? Prioritas soal nanti dulu, ya kan? Saya bilang toh, orang di Bethlehem nanti dulu, nggak penting. Konsep pertama ini Yesus mau lahir nih, kita siapin macam-macam nih. Tapi begitu tiba sensus, ya tuh orang ramai datang, rumah disewa, dibayar dengan uang, wah Yesusnya luar belakang dulu aja, ya kan? Nggak penting Yesusnya, sehingga dikatakan apa? Ayat 7, ya kan? Dia tinggal rumah penginapan dengan alas lampin. Padahal pertama udah siapkan rumah yang indah nih, yang hebat tuh Yesus. Tapi kenapa? Karena cuan, karena uang. Orang datang banyak balik sensus, oh perlu penginapan hotel dan sebagainya, maka rumah-rumah itu disewakan, dibayar dengan uang. Prioritasnya hilang karena uang. Dan ini kita. Tapi Tuhan bilang hari ini, Dia berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Penyertaan Allah ada pada konsep ini. Waktu Allah bicara tentang penyertaannya, maka tidak sedetik pun peninggalan atau apa, atau Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Sehingga dikatakan, aku sekali-kali tidak memberikan engkau dan tidak meninggalkan engkau. Artinya apa? Saudara dan saya tidak berjalan sendiri dalam menanggung persoalan hidup ini. Ingat itu. Jadi kalau hari ini kau sedang punya keputusan yang sulit, apa harus kau ambilkan untuk masa depanmu, untuk pekerjaanmu, untuk pendidikanmu, untuk kondisi tubuhmu yang sakit. Saya mau bilang hari ini, berjalan dalam ketaatan kepada Tuhan, ada penyertaan Allah. Artinya adalah bahwa saudara dan saya tidak dibiarkan berjalan dan menanggung beban sendiri atas hidupmu. Maria dan Yusuf nggak dibiarkan oleh Tuhan. Penyertaan Allah itu luar biasa. Herodes mau bunuh, lewat. Di Mesir, lewat. Sampai ke Bethlehem, orang bilang ada tempat, semua selesai. Itu penyertaan Allah, sempurna. Ayat 13b, membiarkan engkau tidak meninggalkan, artinya anak. Saudara dan saya adalah, saya katakan apa, manusia yang berharga. Di PKB saya bilang itu berharga. Ingat saudara sekalian, dirimu berharga di hadapan Tuhan. Dan ada jaminan kepedulian Tuhan atas hidup saudara dan saya. Jadi belajar untuk melihat ini. Penyertaan Allah itu sempurna atas hidup kita. Kita sudah menutup Advent pada tahun ini saudara sekalian. Sudah bicara tentang pertama, bicara yang kedua, Advent ketiga, Advent yang keempat.
Saya harap ada ketaatan dalam melihat Advent. Dengar firman, simpan, renungkan, dan laksanakan firman itu. Tidak ada perbantahan dalam sebuah ketaatan seperti Yusuf. Karena apa? Karena Tuhan gak mau dibantah. Karena dia selalu berjanji tidak akan membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Jadi jangan pernah khawatir di tahun 2024. Jangan bilang Tuhan gimana saya. Tuhan bilang, Immanuel, aku sekali-kali tidak biarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Manusia bisa meninggalkan engkau, tapi Tuhan gak pernah meninggalkan engkau. Karena engkau berharga di mata Tuhan. Tuhan gak biarkan engkau menanggung beban penyakitmu sendiri. Tuhan gak biarkan engkau menanggung masalah persoalan keuanganmu sendiri. Ada Tuhan. Jaminan penyertaan itu sempurna atas hidup saudara dan saya. Mari kita tutup khotbah ini dengan sebuah pujian. Manis kau dengar Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu. Orang yang percaya dan dalam taat kepada Tuhan, dia hanya bisa hidup dalam sebuah pujian kepada Tuhan. Orang yang sakit, engkau harus memuji Tuhan sebagai wujud dalam sebuah keterbatasan dan sebuah ketaatanmu kepada Tuhan. Punya hal keuangan yang sulit, engkau harus dalam memuji Tuhan. Advent 3 bicara tentang sebuah sukacita yang besar. Dan Tuhan mau hari ini, jangan engkau kalah dengan keterbatasanmu, tapi engkau bisa mengalahkan keterbatasanmu dengan sebuah ketaatan dan penyertaan sempurna atas hidupmu. Mari kita berdoa hari ini saudara sekalian. Ada bangku anugerah engkau bisa berlutut dan berdoa. Saya mau katakan hari ini, ambil waktu yang terbaik di minggu Advent yang keempat ini. 6 hari lagi kita ada mengakhiri tahun ini saudara sekalian. Sampai nggak kita di penghujung tahun ini? Kita nggak pernah tahu. Tapi orang yang taat kepada Tuhan, dia mengalami penyertaan Tuhan. Yusuf, tukang kayu, dalam keterbatasan hidupnya, ketaatannya mengangkatnya menjadi orang yang sangat berharga di mata manusia dan di mata Tuhan. Maria punya keterbatasan, ketaatannya kepada Tuhan membuat dia diberkati Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi. Kalau saudara mau berdoa, ambil waktunya hari ini, saudara berlutut, jangan lihat kanan kiri. Orang-orang muda, orang tua, bapak, ibu, anak, lakukan hari di Advent yang terakhir, di Advent yang keempat. Keterbatasan keputusan untuk apapun hari ini, untuk hidupmu, untuk penyakitmu, untuk anak-anakmu, apapun, engkau perlu taat bicara sama Tuhan. Maka penyertaan Immanuel itu menyertai hidupmu. Katakan, inilah yang kurenungkan. Ambil waktu untuk berdoa. Kalau engkau mau berdoa untuk apapun, untuk usahamu, untuk hidupmu, gak perlu ragu, gak perlu malu. Engkau tinggal melangkah, langkah ke depan untuk berdoa. Pelaksanaan sebuah ketaatan saudara sekalian. Melangkah, bicara sebuah ketaatan untuk panggilan Tuhan untuk memberkati hidupmu. Kepadamu, keputusan apa yang sedang kau ragukan hari ini? Keputusan apa yang kau sedang mulai bingung memutuskannya hari ini? Keputusan apa? Keputusan untuk pendidikan anak-anakmu, keputusan untuk sakit penyakitmu, keputusan untuk apapun. Saya mau bilang hari ini, engkau bisa bicara sama Tuhan. Banyak pertimbanganmu seperti Yusuf, tapi engkau perlu datang ketaatan kepada Tuhan dan meminta pertolongan Tuhan. Saya kan pujian ini ada saudara kita yang sedang berdoa. Mari saudara sekalian lakukan itu. Nah, Tuhanku, aku hendak selama ku hidup Tuhan, amin. Ya Allahku,
senang bermazmur bagimu. Selagi ku ada Tuhan, lagi ku ada. Katakan sama-sama, inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian, pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka karena inilah yang ku renungkan Tuhan. Inilah yang setiap waktu nyanyian pujian bagi Tuhan. Kepadamu, biarlah manis kau dengar, kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Kita akan ulangi kornya saudara sekalian. Renungkan hidup ini. Nanti Ibu Mayor akan berdoa untuk kita. Saya tidak tahu saudara sedang merenungkan apa di akhir tahun ini. Kita akan nyanyikan pujian kornya sekali lagi. Kalau engkau mau datang ke depan, lakukan itu. Engkau ingin berdoa, engkau bisa lakukan itu. Engkau bisa sampaikan kepada Tuhan. Engkau bisa sampaikan kepadanya. Layak ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar. Kalau kau ingin berdiri, lakukan itu. Ingin ke depan, lakukan itu. Dan kita akan berdoa hari ini saudara sekalian. Nyatakan apapun dalam hidup. Tuhan, Tuhan, dan hatiku bersuka. Katakan sekali lagi sama-sama. Namu, amin, amin. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka.
Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kami karena kami boleh ada di Advent yang keempat ini. Bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semua karena kemurahan Tuhan memberi kami kesempatan untuk ada sampai hari ini. Terima kasih bagi firman-Mu Tuhan. Roh Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga Bapa firman-Mu tidak lalu dengan sia-sia, tetapi mengambil bagian yang terbaik di hati kami. Sehingga Bapa tiap-tiap hari kami dituntun oleh Roh Kudus Tuhan menjalani hari-hari kami. Dalam kami menghadapi keputusan pada saat yang begitu genting, kami punya Allah yang sanggup dan perkasa menolong kami Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, kami selalu rindu ada dalam hadirat Tuhan. Kami selalu rindu Bapa dalam tuntunan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, jangan tinggalkan kami Bapa. Bapa di sorga, Engkau berkati semua jemaat-jemaat Tuhan. Engkau yang tahu pergumulan hidup mereka. Engkau yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan Bapa. Doa kami Tuhan, Engkaulah Allah sumber segala berkat. Engkau akan memenuhi segala keperluan-keperluan hidup mereka. Terlebih Tuhan, kehidupan rohani mereka terus semakin diisi oleh firman Tuhan. Karena firman-Mu hidup dan berkuasa, akan menolong, menuntun kami menjalani hari-hari ini Bapa. Bapa di dalam sorga, kami serahkan Tuhan, apapun yang akan terjadi pada tahun yang baru. Hari ini di Advent yang keempat kami mau meletakkan kepada Tuhan. Kami percaya kami punya Immanuel itu. Dan itulah Tuhan yang menjadi kekuatan kami untuk melangkah hari demi hari. Walaupun di tengah-tengah masa yang sulit ini Bapa. Bapa di sorga, tambahkan ketaatan bagi kami sekalian. Untuk terus mau dekat dengan Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kami didapati hidup setia di hadapan Tuhan. Kami didapati melakukan perintah-perintah-Mu. Sehingga kebahagiaan akan menjadi bagian kami. Seperti air yang mengalir. Seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Memenuhi hidup kami. Biarlah Tuhan, kami boleh merasakan jaminan firman-Mu atas hidup kami sekalian. Terima kasih bagi hamba-Mu yang melayani. Tuhan kembali urapi, berikan sehat dan kuat. Terima kasih Bapa, hamba serahkan semua jemaat-jemaat Tuhan dalam segala harapan dan pergumulan mereka. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan. Terpuji, termulia, teragung Kau Allah yang hidup, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita mendengarkan hukuman korupsi dari Bapak Yupito Montono. Mungkin Bapak bisa jelaskan arti nama Bapak nanti di sini. Arti nama Bapak mungkin jelaskan Pak. Arti namanya. Ya, saya akan jelaskan ya. Tadi ada satu pertanyaan, apa arti nama ya? Nah, nama itu saya artikan juru selamat, artinya Yesus Kristus ya. Betul kan? Yang akan kita peringati besok pada pukul 5 pagi ya. Pada pukul 5 pagi ya. Itu ibadah dan sore harinya adalah perayaan Natalnya juga 5 sore ya. Terima kasih pada Bu Nike sebagai pemimpin ibadah di Minggu Advent yang keempat dan Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, ayat yang terakhir itu ya, senantiasa Immanuel itu ya, yang harus kita pegang dan kita supaya waspada di dalam kehidupan kita ya, karena iblis juga akan bekerja lebih giat juga. Kemudian di Minggu tanggal 31 tutup tahun ya. Paginya adalah tetap pukul 6, sorenya juga pukul 6 ya. Kunci dan buka tahun. Kemudian nanti di besok yang sore, besok sore ya. Itu ada vokal grup ya sebagai pengganti Pados ya, betul ya. Oh ya katanya.
Penasaran? Ikuti aja ya. Tapi itu vokal grupnya zaman now ya, bukan zaman yang lama ya. Betul ya Pak Ketua ya. Oh, mantuk-mantuk ya. Berarti penasaran ikuti. Dan ada door prize di situ. Wah, Bu Esther juga ketawa-ketawa. Betul ya Bu Esther ya. Nah, vokal grupnya zaman now ya. Penasaran besok boleh hadir ya. Kemudian setelah ini ada sekolah minggu, ada. Kemudian sore hari juga ada tebusan dan kegiatan sepekan. Kamis ada TKW? Tidak ada. Oh, libur. Persekutuan doa? Ada ya, tiang doa ya. Kemudian GPS? Ada ya. Kenapa? Ada ya? GPS ada ya? GPS tahun depan gimana caranya ngambil bagian ya? Kalau saya lihat fotonya kan banyak kemarin. Nah itu idealnya ya sudah mulai mengikuti jejak ya. Kalau saya lihat fotonya kan penuh ya. Nah itu ikuti aja firman Tuhan. Jadi supaya bisa mengambil bagian pada ibadah-ibadah raya, ibadah kesucian, tebusan dan lain sebagainya. Saya rasa itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salah Bapak Yupito. Bapak itu mantan ketua GPS Pak ya. Itu. Nah, jadi sekali-sekali Nyo bisa kasih Pak Yupito khotbah di GPS. Siapa tahu memberikan apa namanya? Motivasi, inovasi, transportasi. Baik saudara sekalian, yang pertama yang berulang tahun dulu ya. Hari ini berulang tahun tuh Deborah Ananda Gosal ya, ini berulang tahun tanggal 24. Lalu besok tanggal 25 ada Victor Immanuel Kriswanto Yeni, benar ya? Ya. Victor Immanuel Kriswanto Yeni itu tanggal 25 ya. Juru selamat itu tadi. 25 itu. Luar biasa itu Natal ya. Baik. Jadi saudara-saudaraku besok kita punya acara puncak dari segala rupa Natal ya. Yang pertama saya mau sampaikan bahwa nanti saudara akan menerima amplop ya, kandidat sama Askenas bisa membagikan tiba pulang. Ada amplop mesbah Palungan di belakang sana. Ya, nanti akan dibagi pada saudara-saudara sekalian. Besok dibawa pada ibadah fajar Natal. Kalau saudara pada fajar Natal, kalau nggak sempat ya sore bisa bawa juga. Tapi fajar Natal khususnya kita bawa ya. Mesbah Natal itu ya. Jadi besok ada persembahan Palungan. Ya, jadi saudara bisa membawa, ada di belakang sana itu amplopnya, ya nanti bisa dipahami ya kandidat ya. Nah, bisa dibagi, ya itu Ibu sudah bilang bisa dibagi, ya bisa dibagi itu amplopnya, ya. Jadi dibagi-bagi nanti amplopnya ya. Jadi itu jangan lupa tolong bisa dibawa besok ya tanggal 25 pada fajar Natal. Lalu kemudian saya penting mungkin nanti Pak Budi bisa koordinasi sejenak dengan teman-teman panitia khususnya untuk kita besok Natal ya. Pertama kita perlu bicara tentang nanti ya saudara-saudara aja bicara nggak apa-apa, yang monggo secara resmi kan bicara aja tentang konsep keamanan kita ya. Jadi saya sudah mengisi banyak form dari apa namanya itu Polres ya, Polres itu ya, Genteng itu ya, Polres Genteng ya. Saya udah isi segala sesuatu ya. Saya sudah informasikan juga jadwal ibadah kita. Jadi tolong, karena ini jam 5 saudara-saudara sekalian, maka saya bisa berharap paling tidak setengah 5 saudara kita sudah bisa standby ya, supaya mereka ini datang bisa lebih aman datangnya. Jadi tolong itu bisa diperhatikan ya untuk keamanannya. Lalu untuk parkirnya, saya mau katakan hari ini mungkin bisa saya pastikan nggak ada Pak Uco tapi ada Pak Robert. Parkirnya itu pagi dan sore ada di sebelah. Benar ini ya. Ini dipastikan dulu ini supaya besok jemaat-jemaat nggak bingung nih datang tempat ke sini. Iya ya benar ya, benar nih. Panitia mana ini? Benar. Iya. Benar ya. Nah jadi pastikan jadi supaya mereka nggak ragu nanti datang tahu parkir di mana gitu. Jangan udah masuk ke dalam semua pas mau ibadah, keluar mundur kan repot gitu loh. Ya orang nggak nyaman ya. Udah datang suruh keluar lagi motornya atau mobilnya, nggak aman tuh. Ya. Ya jadi saya udah bisa pastikan nih mimbarnya. Besok semua parkirnya ibadah pagi dan ibadah sore ada di parkir SMA Petra. Gimana kita Bu Yeni, benar ya Bu Yeni ya? Ya udah pasti ya fix ya. Baik motor maupun mobil, benar ya? Ya baik ya itu Pak Robert pastikan. Ya jadi saudara tempat ke sebelah ya. Nanti dikoordinasikan oleh ke satpamnya. Setengah 5 mereka udah standby. Jadi mobilnya ada ke dalam, motornya nanti biar mereka atur lagi mana sama teman kita juga dari jemaat juga bisa ngatur. Jadi pagi sore itu ada parkirnya di sebelah.
Ya, ibadah pagi jam 5 pagi, ibadah sore jam 5 sore di sebelah. Kita agak senang karena dia lebih dekat sekarang. Kalau dulu kan itu di STK sana kan lebih jauh. Tapi itu cuma di sebelah, itu lebih dekat datang ke tempat ini ya. Jadi itu sudah dipastikan. Lalu untuk konsumsi juga tolong diperhatikan. Ya, di ibadah fajar tempatnya mau di mana, ya. Lalu pada sore cara pemberian bagaimana. Jadi tolong itu tidak lagi saudara ribut dan ribet masalah konsumsi, ya. Ya, tolong itu diperhatikan dengan baik. Ya, jadi tolong tidak perlu lagi diperdebatkan, diributkan. Oh ini pokoknya saudara siapkan. Hari ini saudara harus siap untuk hal itu, ya. Khususnya juga untuk ibadah pagi. Dan saya juga acara juga saya belum mendapat konsep acaranya. Ibadah pagi dan sore nanti bisa disampaikan pada saya. Khususnya untuk khotbah-khotbahnya ya. Jangan terlalu banyak acara-acaranya, khotbahnya belakangan. Saya nggak suka itu. Saudara penting firmannya ini penting, ya. Jadi acaranya bisa puji-pujian atau apa dan sebagainya. Nanti bisa diatur. Berarti khotbahnya bisa lebih di depan gitu ya, supaya orang konsentrasi mendengar firman-Nya ya. Jadi tolong itu bisa diperhatikan dengan baik. Kemudian pada sore itu kan lebih banyak karena beberapa undangan-undangan. Yang jelas para opsir-opsir akan datang karena mereka akan menyanyi gitu. Saya nggak tahu berapa banyak tapi akan datang dan beberapa undangan-undangan lain akan datang. Jadi tolong itu kita memperhatikan dengan baik ya, mereka datang ya. Jadi tolong itu nanti kita siapkan dengan baik. Ini puncak dari semua kegiatan kita di tanggal 25. Tolong dikoordinasikan dengan baik ya. Karena nanti kita akan share juga undangan Natal itu ke para opsir-opsir. Kami sudah buat tugas undangan waktu itu dan saya akan ingatkan baik lagi. Dan ada paduan vokal guru dari para opsir-opsir akan menyanyikan pujiannya di konops ini ya. Jadi tolong itu bisa kita dengan baik. Saya rasa itu aja ya saudara-saudara sekalian ya. Ya, kita siap yang melayani juga khususnya ya, pelayanan pagi dan sore jangan terlambat datangnya ya. Tolong datang paling enggak 15 menit sebelumnya sudah hadir ya untuk datang. Saya nggak tahu ya untuk ibadah sore saudara mau pakai apa uniform atau pakai uniform ya terserah lah ya, Natal umum itu ya, mau pakai baju bebas ya koordinasikanlah saudara yang tim pelayanan ya, saudara mau pakai uniform atau nggak pakai uniform terserah, tapi saya pikir karena hari ini bukan hari Minggu itu ya, hari Senin ya saudara terserah lah ya. Siapa tahu saudara punya baju baru tapi saudara belum bisa pakai, kapan saya mau pakai ini baju baru saya, mau pakai anting-anting yang begini, mau pakai rantai yang besar, mau pakai make upnya gimana, 25 lah. Dan saudara tunjukkan fashion saudara. Ya, saudara tunjukkan apa yang saudara sudah punya. Gitu ya kan berarti ya. Silakan ya. Jadi saudara bisa atur ya, karena bukan hari Minggu. Ya, jadi bukan hari Minggu, jadi saudara bisa mengatur saja ya. Ya, mau pakai seragam abu-abu yang fade itu juga ya terserah aja. Fade ya kan, pakai abu-abu fade, timnya pakai fade ya. Terserah. Jadi atur ya. Jadi tolong paling pelayanannya harus tim pelayanannya harus siap ya. 15 sebenarnya. Jadi saya tahu di tim pelayanan itu ada panitia, tapi tidak perlu saudara berpikir ya untuk melakukan panitia yang lain. Biarlah saudara full dengan pelayan saudara sekalian, percayakan kepada mereka yang ada di tim saudara untuk urusan yang lainnya. Ya, saya rasa itu ya. Jadi sudah clear dan siap ya Pak Budi ya. Untuk semua itu sesuai dengan baik. Saya rasa itu ya saudara-saudara sekalian. Lalu kemudian ada undangan sebenarnya, undangan untuk Natal nasional ya. Itu di daerah di Geraha Nginden ya, gereja Petani Nginden kalau nggak salah. Itu tanggal 27, saudara bisa datang ke sana. Ya, itu ada presiden yang datang. Ya, jadi harus saudara daftar dan sebagainya, menyerahkan KTP dan sebagainya, ya, mencetak KTP dan sebagainya untuk hadir dalam ibadah itu. Ya, ini udah dihimbau semua di koros-koros juga yang ada. Kemarin merah berjemaat yang nggak banyak pergi karena nggak repotnya kita harus kasih KTP kita, dicatat KTP dan sebagainya. Banyak lah orang berpikir nanti begini, ini mau pemilu minta macam-macam lah. Ya orang mengajak. Ya tapi kalau sudah mau datang, ya datang aja karena protokolnya harus seperti itu. Ya karena ada presiden yang mau datang untuk ibadah Natal nasional di Surabaya, jadi saudara boleh hadir untuk datang di tempat itu. Ya. Saya rasa itu saudara-saudara sekalian. Terima kasih kehadiran kita. Nanti ibadah sekolah minggu ada latihan drama anak sekolah minggu. Ya, saya pikir semua kita bisa menikmati. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Pujian tadi inilah yang kurenungkan lalu kita terima doa berkat. Inilah yang kurenungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepada
padamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka cita karena Tuhan, karena terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Hamba serahkan hidup semua jemaat-jemaat-Mu, Kau memberkati mereka. Sepanjang minggu ini Tuhan tolong mereka. Semua pelayanan, aktivitas jemaat lembaga perusahaan Kau memberkati. Khususnya kami berdoa untuk esok hari dalam ibadah raya Natal yang kami lakukan Tuhan. Engkau juga memberkati. Berikan keamanan, perlindungan. Berikan waktu yang baik, cuaca yang baik, penerangan yang baik. Semua kami pergunakan, diberkati Tuhan. Jamah hati umat-umat-Mu sehingga ibadah fajar pada pagi hari, ibadah Natal pada sore hari, maka gereja-Mu penuh dengan jemaat-jemaat-Mu karena sebuah ketaatan waktu kami memperingati hari kelahiran Yesus. Pagi ini kami juga berdoa untuk semua umat-Mu yang sedang sakit. Tuhan sehatkan dan pulihkan mereka. Kami terus berdoa bagi anak kami Brian. Tuhan juga sehatkan dia Bapa. Kau juga pulihkan dia. Terima kasih kami bisa melihat beberapa hari ini ada sukacita beserta dalam hidupnya, dalam kondisi tubuh yang semakin membaik. Dia bisa melayani, kami bersyukur. Dan kami berdoa kepada-Mu, Tuhan lanjutkanlah kesembuhan-Mu atas tubuhnya. Engkau menjamahnya, Engkau memulihkan, menyehatkannya. Di dalam nama Yesus, Tuhan sehatkan dan Tuhan pulihkan. Kami serahkan semua yang lainnya Bapak. Pak Sur yang sudah kembali pulang ke rumah, kami bersyukur Tuhan juga sehatkan pemulihannya. Tuhan kuatkan dia sehingga orang tua kami ini di tanggal 25 mereka bisa hadir bersama-sama dengan kami bersuka cita karena ada kekuatan yang Tuhan beri bagi mereka. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun hari ini ada Ibu Deborah. Tuhan juga berkati dia dalam bertambah usia. Kiranya kekuatan, kesehatan, hikmat Tuhan atas hidupnya untuk dia semakin taat dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan pribadi dan pelayanannya. Berkati rumah tangganya, suami, anaknya. Juga kami berdoa bagi Victor berulang tahun untuk esok hari tanggal 25. Tuhan juga berkati Bapak ini. Tuhan tolong kehidupan pribadinya, rumah tangganya bersama Ibu Yeni. Engkau memberkati mereka. Kiranya Engkau memberikan mereka damai, sukacita dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa untuk semua kami sudah melayani hari ini. Tuhan juga berkati kami. Baik bagi Ibu Nike, Tuhan berkati Ibu Nike dalam pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, suami, anak-anak yang semuanya mereka melayani. Kami tahu mereka pasti diberkati Tuhan. Para pemain musik hamba tepang tangan Kau memberkati mereka. Para singer sama berdoa Kau memberkati mereka. Yang berdoa LCD hamba berdoa Kau memberkati. Yang mengatur sound system Tuhan memberkati. Yang mengoperasikan ibadah online Tuhan memberkati. Yang mengatur kamera Tuhan memberkati. Yang jadi tim kolektan Tuhan juga memberkati. Bahkan semua kami Tuhan berkati. Kami serahkan ibadah hari ini baik sekolah minggu dan ibadah tebusan. Tuhan juga memberkati. Antar umat-umat yang beribadah kepada-Mu. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin.